hukum yang menyangkut donasi Agus belum tuntas. Kini, Farhad Abbas justru dihadang masalah baru. Ya, Rabu pekan lalu, rumah Farhad Abbas di Jakarta Selatan digeruduk puluhan member UMKM. Mereka berkumpul di depan rumah Farhad Abbas dari siang hingga malam hari. Tapi sayangnya, Farhad pun tidak ada di rumah. Menurut Koordinator Member UMKM Andi Muhammad Rivaldi, kedatangan mereka untuk menagih uang senilai 55 miliar rupiah. Menurut Andi, dana 55 miliar itu pun dititipkan kepada Elza Syarif dan Farhad Abbas sejak 2019 lalu. Di mana uang titipan itu berkaitan dengan kasus PT Come and Come Mimiles, perusahaan yang pernah dituduh melakukan investasi bodong dengan menggandeng ratusan ribu member serta pelaku UMKM. Farhad Abbas pun tidak tinggal diam, lantaran ia telah dijadikan kambing hitam dari orang-orang yang ingin menyerang Elza Syarif yang merupakan ex-lawyer Direktur PT Mimiles, Karnal Taracan Mircandani alias Sanjay. Lantas, apa alasan Farhad Abbas hingga akhirnya melaporkan Andi Muhammad Rivaldi dan pihak UMKM ke pihak kepolisian? Benarkah tudingan Farhad Abbas jika Andi Rivaldi tidak punya legal standing untuk mewakili para pelaku UMKM? Dan seperti apa pula tanggapan Farhad Abbas terkait kedatangan para UMKM itu di mediasi donasi Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, Farhad Abbas pun kian disibukkan dengan beragam kasus hukum, baik yang ditanganinya secara langsung sebagai kuasa hukum maupun dirinya sebagai pelapor. Dan setelah melaporkan Denny Sumargo lantaran menyambangi kediamannya, Farhad pun telah melaporkan pihak members UMKM yang juga mengikuti jejak Densu menggeruduk rumahnya. Para members UMKM di bawah koordinator Andi Muhammad Rivaldi menggeruduk rumah sang pengacara untuk menagih uang sebesar 55 miliar rupiah yang mereka yakini berada di tangan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Elza Syarif. Farhad Abbas pun menegaskan jika tuntutan para member UMKM tersebut salah alamat dan sudah mempermalukan dirinya. Sebagai balasan, Farhad Abbas pun kemudian melaporkan pihak member UMKM. Dalam hal ini adalah Andi Muhammad Rivaldi selaku koordinator ke Polres Metro Jakarta Utara dan juga Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal sakti yang akan membuat terlapor menangis terampun-ampun. Karena hujan, ya sekarang saya bawa bukti. Tadi ngomong ada rekaman. Dengarkan saya semua. Ada rekamannya ada. Iya, ayo keluarin. Bang Farhad yang bagi duit berubah lagi. Katanya Bu Elsa. Termasuk Bang Farhad. Ya. Ayo, kamu nggak tahu. Ayo, Ya makanya saya bilang. Buka. Ibu udah susah begitu digertak-gertak lagi. Bukti-bukti yang saya sudah perlihatkan tadi ada berupa surat kuasa. Ada berupa surat pernyataan terkait dana titipan. Ada juga berupa tulisan tangan bahwa ini adalah bukan merupakan dana fee lawyer, tapi ini adalah dana titipan. Bukan honorarium lawyer. Ini tulisan tangan owner nih. Itu dari mana nih? Owner. Dari Sanjay. Sanjay. Ya. Oh, kirain dari... Gak usah ketawa lu. Apa lu ketawa? Kemudian. Gak lucu. Tahu nggak? Kemudian ada beberapa bukti transfer. Nomor rekening sudah sangat jelas sekali. Ya, nama-nama mereka atas nama pribadi Elza Syarif dan Video Elza Syarif. Ada beberapa bukti rekening. Anda dari kemarin minta bukti ini, saya tunjukkan.
udah dilaporin sama dia polisi, tinggal datang aja ke polisi sana, buktikan aja kalau kamu memang punya uang digelapkan oleh Elsa Sharif, ya berarti Ibu Elsa Sharif diproses. Tapi kalau tidak, ya kamu yang siap-siap menuduh orang, mempermalukan orang, membuli orang. Ya udah berkali-kali saya laporin, saya akan gunakan laporan dengan pasal sakti, ya pasal yang bisa membuat mereka langsung mewek, ya termasuk pengacara-pengacaranya juga kalau bisa ditangkap sekalian. Saya udah laporkan ke Polres Jakarta Selatan dan ke Polres Jakarta Utara. Farhad Abbas pun juga menegaskan jika ia tidak mengenal satupun dari member UMKM yang menggeruduk rumahnya tersebut, termasuk Andi Muhammad Rivaldi yang mendaku diri sebagai koordinator para korban. Tidak selesai sampai di situ saja, Farhad pun juga mensinyalir jika mereka hanya ingin sekedar pansos karena di waktu yang bersamaan dirinya pun tengah menangani kasus donasi Agus yang menjadi atensi banyak pihak. Farhad Abbas pun juga menilai jika Andi Rivaldi telah berlaku zolim dan terlalu berani lantaran mencoba-coba untuk mengusiknya. Uang dari mana? Saya nggak kenal kalian ini. Kalian pakai otak nggak? Ya, jangan diperdaya oleh lihat pidato Firdaus, yang lain-lain semua. Mengerti mereka semua. Ya, tidak ada hubungan hukum antara saya dengan ibu-ibu itu. Kalian hanya mempermalukan orang, ingin masuk TV supaya saya lagi viral kan? Terus uang UMKM mana? Emang kita sejalim itu ngambilin uang orang UMKM? Andi, ini pemerasannya. Kau giring ibu-ibu untuk memeras kita. Kamu giring ibu-ibu untuk memeras kita. Tidak baik. Hanya kita aja nggak mau berantem. Karena kalian bawa ibu-ibu anak kecil. Ya, tidak bagus itikatnya. Saya masih meragukan kenormalan kamu, Andi. Tidak normal. Tidak ada orang seberani kamu. Berani menggiring wajah menemoto-moto. Kau menghina-hina. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andi. Kau di penjara. Farhad Abbas tidak menampik jika Elsa Sharif memang menerima uang jasa pengacara atas kasus UMKM di tahun 2019 itu. Lantaran Elsa pada kala itu bertindak selaku kuasa hukum dari Direktur PT Mimiles, Karnal Taracan Mircandani alias Sanjay, yang diduga menjalankan praktes bisnis investasi bodong. Sehingga tidak pada tempatnya jika para member UMKM termasuk Andi Rivaldi melakukan aksi demonstrasi di rumahnya seraya meminta uang. Hal ini pun menurut Farhad sudah termasuk unsur pemerasan karena bagi Farhad ia meyakini jika Andi akan segera masuk penjara terkait laporannya. Ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Vidi atau kepada Farhad, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Kamu giring ke kita semua, ya. Jadi kita nggak takut, nggak ada kaitannya sama saya, gitu. Karena mengaku perdagangan, iklan, dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa, terus kalau nggak dapat mobil Alpansa kembali 10 juta, terus dapat 10 juta dapat Alpansa kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu, ya. Itu Ponzi, multi level marketing, ya. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Kalau dia terbuka, ibu-ibu ini karena dijanjikan, cari Farhad kemarin memberi member 400 juta, Pak, bagi dong kita, Pak, bagi dong uang, Pak, gitu. Itu yang membuat dia datang ke sini. Dia pernah ke sini karena dia bilang saya terima 30 miliar tunai cash. Klarifikasi, mana buktinya? Ada. Bukan transfer ke saya ke Elsa Sharif. Justru saya ingatkan dia. Keluar Farhad berjanji akan mentransfer langsung ke saya. Ngarang. Harusnya kau rekam omongan saya baru kau pamerin bahwa saya akan membayarkan. Jangan ngarang gitu. Kalau Andi Rivaldi saya kenal. Datang ke saya, minta tolong tagihkan ke Elsa, nagihnya berapa? 7 miliar. Nanti Bang Farhad dapat uang 35% dari tagihan, gitu ngomongnya.
Farhat Abbas pun menambahkan, unsur kebohongan juga kental dilakukan Andi Rifaldi lantaran tidak memiliki bukti-bukti yang kuat sedikit pun terkait tudingan uang 30 miliar rupiah yang sudah diterimanya secara cash dari Elza Syarif. Ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elza Syarif atau kepada Vidi atau kepada Farhat, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Kamu giring ke kita semua, ya. Jadi kita nggak takut, ya. Dan hati-hati aja, ya. Ibu-ibunya juga dipidana, anak-anaknya bisa kita pidana kok. Lain halnya kalau gue bikin PT, gue ngumpulin duit, ada bukti transfer ke gue ngurus, gue pernah ketemu kalian. Ini perkara 2019, nggak ada kaitannya sama saya. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Alpansa kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta dapat Alpansa kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Dari alasan Farhat Abbas yang akhirnya melaporkan Andi Muhammad Rifaldi dan pihak UMKM ke polisi, lantas benarkah tudingan Farhat Abbas jika Andi Rifaldi tidak punya legal standing untuk mewakili para pelaku UMKM? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi para member UMKM yang menggeruduk rumahnya benar-benar membuat Farhat Abbas pun akhirnya meradang. Tidak lupa, Farhat Abbas pun juga menyoroti tajam keberadaan sosok Andi Muhammad Rifaldi alias Andi yang mendaku diri sebagai koordinator para member UMKM itu. Pasalnya, Andi pun dengan lantang mengatakan jika kedatangannya bersama para member ke kediaman Farhat Abbas untuk menagih uang sebesar 55 miliar rupiah milik para member UMKM. Uang itu adalah uang yang telah dititipkan oleh pihak keluarga Direktur Utama PT Mimiles kepada Elza Syarif dan juga Farhat Abbas untuk dikembalikan kepada para member yang menjadi korban investasi bodong PT Mimiles. Farhat pun menanyakan kapasitas hukum seorang Andi Muhammad Rifaldi selaku koordinator para member UMKM itu. UMKM itu menurut saya ini adalah suatu yang harus kita tindak lanjuti gitu. Ini si Andi ini kurang ajar. Ya. Dari 2020 dia terus teror Ibu Elza Syarif. Datang ke rumah kemudian dengan gaya-gaya yang ngaku sebagai wartawan. Ya. Apa legal standingnya dia? Gitu. Saya katakan kepada semua ibu-ibu di sini, kalian ini adalah mengeksploitasi anak kecil. Kalian pikir saya malu kalau kalian datang ke tempat saya? Terus saya akan keluarkan uang mengganti uang kalian. Kapan kalian membayar saya? Cara-cara dia terlalu berani loh. Kita tanya, apa dasar kamu? Uangnya siapa? Kapan kamu serahkan kepada siapa? Kepada India. Justru dia ini ya, mungkin mau cari uang kiri kanan. Supaya para member-member ini tidak menyerang kepada India ini. Sehingga dialihkanlah ke Elza Syarif. Karena saya lawyer Elza Syarif, dialihkan ke saya gitu. Saya hanya menghindari, bukan tidak ketemu, belum pernah ketemu dengan mereka aja. Ketemu itu nanti bisa emosional saya. Yang tidak punya legal standing, orang yang hanya modal berani cari makannya dengan cara menghalangi orang menagih ke penagihan sebenarnya, membelokkan ke kita. Di sana dia adu domba bahwa kita itulah. Dan omongan saya ini bisa dilihat dari keterangan pers daripada Firdaus bahwa tidak ada hubungan, dan kalau Farhat dengan Elza ditagih bisa dilaporkan pemerasan.
Kelancangan para member UMKM menggeruduk rumahnya, menurut Farhat Abbas, merupakan efek negatif dari aksi Denny Sumargo yang sebelumnya melakukan aksi serupa di rumahnya. Karena itu, Farhat Abbas pun ikut menyentil Denny Sumargo, serta mengingatkan Andi dan juga kawan-kawannya untuk tidak main-main dengannya. Tidak hanya itu, Farhat Abbas pun juga memastikan jika ia tidak pernah meminta perlindungan baik dari pihak RT maupun dalam menghadapi orang-orang yang coba mengusik ketenangan di rumahnya. Ini karena akibat daripada Denny Sumargo datangin rumah gue pakai wartawan dan pakai podcast itu, ya. Itu dampaknya begini gitu. Makanya saya sama Denny Sumargo saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak lazim. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Persoalan saya dengan Denny itu tersendiri. Tapi persoalan saya dengan Andi Ripaldi dan ibu-ibu ini termasuk anak-anak yang akan saya laporin. Emang kalau kamu menangis, terus kamu sedih, kamu teriak, emang saya yang zolim sama kamu? Emang Tuhan tidak tahu? Emang kita tidak celaka kalau zolim sama kalian? Emang kita tidak malu? Tidak bagus. Kalian dari RT mana? Saya nggak ada pernah ngontak minta tolong sama Pak RT di sini, tolong diamankan saya karena saya merasa tidak bersalah. Tidak nyambung. Kamu bisnis apa? Bisnis top up UMKM apa? Apa yang kamu dapat? Kamu ngumpulin uang orang, kamu dikejar orang. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengacaranya yang India ini aja merasa tidak ada hubungan hukum dengan kalian. Kok kalian hanya gara-gara kuasa disuruh sama Sanjay sehingga kalian mengatakan bahwa uang itu ada di... Selalu menyebut nama saya. Tidak hanya menuding Andi Muhammad Rifaldi tidak punya legal standing untuk mewakili para pelaku UMKM. Lalu, seperti apakah tanggapan Farhat Abbas terkait kedatangan para UMKM di mediasi donasi Agus Salim? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Selain pihak-pihak yang berkepentingan, pertemuan antara pihak Novi dengan Agus yang digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin juga dihadiri puluhan member UMKM yang beberapa hari sebelumnya sudah lebih dulu menggeruduk kediaman Farhat Abbas di kawasan Jakarta Selatan. Tapi sayangnya, kedatangan mereka yang bertujuan untuk bertemu langsung dengan Farhat Abbas pun berujung gagal lantaran Farhat tidak hadir di pertemuan tersebut. Sambil menangis, para member UMKM ini pun akhirnya curhat dan meminta bantuan kepada Denny Sumargo serta Pablo Benua yang hadir di pertemuan itu. Lantas, seperti apakah tanggapan santai Farhat Abbas terkait kehadiran para member UMKM di pertemuan kubu Novi dengan Agus Salim? Nggak mau menemui kami, Pak. Nggak mau nemuin kami. Kamu datang aja. Ibu, gini dengerin saya baik-baik, Ibu. Ibu dengerin baik-baik. Ya, saya tidak boleh campur dalam urusan ini, oke? Karena ini urusan kalian dengan Bang Farhat dan saya pikir tidak fair. Tapi kalau ada saya bisa bantu. Tolong jembatani ya, Bang Bensu. Iya. Saya akan lihat ya, Bu ya. Tapi saya tidak Biar mau. ada titik terangnya. Ya. Saya coba lihat, tapi saya tidak mau intervensi karena tidak fair, Bu ya. Karena ini urusan Ibu dengan Bang Farhat. Oke, nanti kita lihat ke depannya ya, Bu ya. Semoga Udah Ibu. capek saya, Pak. Iya. Ya Allah. Dananya buat anak saya kuliah. Kita santai, bagaimana?
percaya sama saya, Bu, beneran akan nemu jalannya. Ibu, saya tahu setiap air mata itu pasti dijabah, ya. Orang-orang, ya udah. Ibu kalau nggak bisa berpikirnya lebih tenang, masalah ibu tidak akan ketemu jalan keluarnya. Ya. Uang kita di situ, Pak. Anak kita sampai nggak kuliah, Pak. Kita udah cari uang kita di situ. Nanti ada jalan keluar. Percaya sama saya, ya. Saya izin pamit dulu ya. Seharusnya dana itu kan dipulangkan, ya kan? Kalau dia bilang kan di YouTube-nya kan dibilang kan fee-nya tuh semuanya. Fee-nya itu hanya 10M. Sisanya tuh tolonglah pulangkan. Itu uang member. Masalah apa? Ibu punya masalah apa? UMKM, Pak. Oh, UMKM yang... Oh, begitu. Ya. Gimana? Emang ibu uang itu ibu sebenarnya bagaimana sih duduk perkaranya, kenapa uang tersebut bisa ada itu? Jadi Pak, di tahun 2019 kan perusahaan itu punya kasus investasi bodong. Ternyata perusahaan itu bebas Pak, ingkrah. Tapi uang perusahaan itu dititipkan sama Elsa Sharif dan Pak Abbas. Itu yang kami tuntut. Sisanya uang katanya kan fee masa sebanyak itu Pak, 55M. Ya, tapi ibu sudah mencoba untuk datang ke... Sudah Pak, sudah 2 kali, tapi dia tidak mau menemui kami Pak. Nah, kalau kita melihat perkara ini, saya pengen pelajari Bu. Kalau saya namanya pengacara, advokat, kita bicara... Saya bela-belain Pak, nggak ojo saya kesini. Saya berharap ketemu Farhat, nggak tahunya nggak ada. Minggu ini kita buat gebrakan lagi. Kita mau orang-orang yang UMKM itu ditangkap, ya. Saya ingin mereka ditangkap supaya mereka kapok tuh ya, bikin malu saya. Datangin yang aneh-aneh semua. Dikumpulin lah orang-orang, sampai member UMKM itu juga yang ngaku-ngaku punya hutang sama saya, punya pinjaman yang nggak jelas itu pun. Cobalah lawyer pintar sekelompok mereka itu. Dia tuh apa sih persoalannya sampai orang itu bisa disuruh nagih-nagih uang 80 miliar sama saya, apa dasarnya? Emang dia punya uang berapa puluh miliar sampai pernah ketemu saya di mana, kapan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.